Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bertemu dalam program Sejenak Bersama Yesus. Kita akan kembali melihat apa yang Yesus rindukan untuk kita lakukan melalui pekabaran firman yang akan kita kupas satu persatu. Tidak terasa kita sudah masuk di episode yang ketiga. Dan saat ini saya mau mengajak kita untuk kembali membuka satu pekabaran benih yang jatuh. Apa yang akan terjadi dan bagaimana kelanjutannya? Mari kita lihat lebih dalam melalui firman Tuhan. Kita buka Alkitab yang terdapat di dalam Matius 13 ayat 5 sampai 6. Matius 13 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Pekabaran yang ketiga ini menjelaskan kepada kita bahwa benih yang disampaikan oleh penabur jatuh ke satu daerah yang bagus, jatuh ke tanah, bukan? Itu yang kita harapkan. Benih tidak pernah berharap untuk tidak jatuh di tanah. Karena kalau dia tidak jatuh di tanah, maka dia tidak bisa bertumbuh. Nah, benih yang ini sudah jatuh di tanah, berarti sudah tepatlah prosesnya, sudah tepatlah prosedurnya. Tetapi ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan dalam kondisi ini. Kenapa demikian? Walaupun dia jatuh di tanah, tanah tempat dia jatuh itu penuh dengan batu-batu, sehingga tanahnya itu tipis. Ya. Oleh karena tanahnya tipis, maka akarnya pun tidak bisa kuat bertumbuh semakin ke dalam. Itu yang terjadi oleh benih ini. Gambaran ini menjelaskan kepada kita akan satu makna yang bisa kita lihat jawabannya di dalam ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu itu ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dan segera menerimanya dengan gembira. Inilah gambaran daripada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Orang ini orang yang sangat semangat. Dia ada di dalam perkumpulan, dia ada dalam persekutuan. Dia ikut dalam perbaktian, dia ikut mendengarkan firman Tuhan, bahkan dia mendengarkannya dengan seksama. Sehingga ketika dia sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dia akan menerima firman itu dengan gembira, dengan penuh sukacita. Bahkan emosionalnya itu bisa tunjukkan dengan respon yang dia berikan ketika dia mendengarkan firman itu. Inilah gambaran dari orang yang masuk ke dalam kategori golongan yang kedua, di mana benih itu jatuh di tanah yang berbatu, sempat tumbuh, bahkan memberikan respon yang baik, menyambut dengan penuh emosional, menyambut dengan penuh kegembiraan. Tetapi ayat yang lebih lanjut disampaikan di ayat 21. Apa bunyinya? Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Sayang sekali, bukan? Benih itu tumbuh, sudah berdiri, tapi akarnya tidak kuat. Karena ketika akar mau bertumbuh, ada batu-batu yang menghalangi akar itu untuk bertumbuh, sehingga tidak lama tanaman itu menjadi mati. Inilah contoh dari golongan yang kedua yang Yesus buka di dalam pekabaran ini. Orang-orang yang seperti ini dengan penuh semangat, gembira menerima firman Tuhan. Tetapi ketika dalam kehidupannya ada kesulitan, ada penganiayaan, ada penindasan, atau ada hal yang membuat dia kecewa, dia langsung mundur, dia langsung murtad. Orang-orang seperti ini sebenarnya masih memikirkan diri sendiri. Mereka masih cinta kepada dirinya. Mereka mau mengikuti Yesus, menerima pekabaran kebenaran, dan menjalani kehidupan bersama dengan Yesus. Asal semuanya itu manis saja. Asal semuanya itu mulus saja. Asal semua yang dihadapi yang nikmat-nikmat saja. Inilah golongan dari orang itu. Hati-hati ketika sudah ada kriteria-kriteria seperti itu yang timbul di dalam kehidupan kerohanian kita, waspada. Jangan-jangan kita masuk ke dalam golongan orang yang demikian. Yang memang aktif, semangat, tapi ketika ada kesulitan timbul. Ketika ada hal-hal yang membuat kita bisa lemah,
Hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi, kita langsung mundur. Kita langsung meninggalkan Tuhan. Kita langsung mengutuk gereja. Kita langsung mengutuk Tuhan. Hati-hati, karena itu bisa terjadi begitu saja dalam kehidupan setiap umat-umat yang kehidupan kerohaniannya sangat dangkal. Dan orang-orang seperti ini sesungguhnya belum merasakan pertobatan yang sejati dan belum merasakan kasih Kristus tinggal di dalam hati mereka. Orang-orang yang seperti ini seringkali mereka memiliki masalah. Mereka datang kepada Kristus, mereka datang dalam kebenaran, mereka menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, tapi sebenarnya mereka datang bukan karena mereka mencari kelepasan akibat dosa-dosa yang ada di dunia ini, melainkan mereka mencari jalan keluar supaya mereka bisa terbebas dari penderitaan fisik yang mereka rasakan saat ini. Kalau penderitaan fisiknya sudah lewat, maka segala kehidupan yang benar pun ditinggalkan. Itulah kondisi dari orang-orang seperti ini. Mereka hanya mencari kenyamanan semata untuk boleh melepaskan segala hal-hal yang tidak mereka harapkan itu. Mereka rindu mengikuti Yesus, melihat kebenaran, mendengar firman, tapi sebenarnya bukan karena rindu terlepas dari dosa, melainkan supaya mereka mendapatkan kenyamanan dunia. Dorongan hati, emosi sesaat yang mendorong mereka untuk menerima pekabaran itu bukanlah oleh karena dorongan Roh Kudus. Kelakuannya masih tetap tidak sesuai dengan hukum Allah. Kehidupannya mengakui Kristus tapi hanya di mulut semata. Dari hati tidak menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dan oleh sebab itu, kehidupan yang berdosa masih akan rajin terjadi dalam kehidupan orang yang seperti ini. Itu sebabnya jika kita mengasihi Tuhan, kita akan senang hidup bagi Dia. Kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Hidup kita akan menjadi persembahan yang hidup. Sehingga pelayanan apapun, pekerjaan apapun akan menjadi ringan rasanya ketika kita merasakan anugerah Kristus. Dan usaha untuk melayani diri sendiri daripada melayani Tuhan akan disingkirkan. Ketika ada ujian datang, itu akan menolong umat-umat yang benar boleh tetap setia, bahkan naik kelas dalam level iman mereka. Sebagai kesimpulan bagi kita saat ini, Tuhan rindu memanggil kita untuk memiliki iman yang naik kelas. Kalaupun ada ujian, kalaupun ada cobaan yang terjadi, kalaupun ada hal-hal yang tidak kita harapkan namun sudah terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah bahwa ini sebuah rencana Tuhan agar menolong kita naik level dalam keimanan kita. Jangan kita langsung merasa lemah. Minta pertolongan Roh Kudus agar pertobatan kita di dalam Kristus, kehidupan kita di dalamnya adalah sungguh benar oleh karena motif yang sesuai dengan kasih Kristus. Adakah kita mau rindu untuk tetap setia kepada Tuhan walaupun ada banyak permasalahan yang terjadi dalam hidup? Kita bisa jawab itu di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Tuhan kami Allah yang Maha Baik, kami tahu Tuhan bahwa ada banyak ujian yang terjadi dalam hidup. Seringkali hal yang tidak kami harapkan itu terjadi dan membuat kami tergoncang. Tapi kami mohon kuasa-Mu Tuhan, izinkanlah kami memiliki iman yang kuat di dalam Engkau, sehingga akar kerohanian kami boleh tetap kuat di dalam Engkau, tidak tergoyangkan walaupun ada badai pencobaan yang terjadi. Justru kami boleh semakin kuat kepada Engkau hingga Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita boleh menerima berkat Tuhan setiap hari. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bila mana Anda terberkati dan rindu menjadi saluran berkat secara khusus bagi pembangunan Gereja Masehi Advent hari ke-7 Mount Hermon Lipo Karawaci,
Anda dapat menyalurkannya melalui rekening yang tertera di bawah video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang merasakan berkat Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.